Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Nurdiansyah dengan NIM 24552011-267. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang OSI Layer atau Open System Interconnection Layer. Lanjut. Sebagai latar belakang, pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. OSI layer saat ini merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap pengguna user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk pengertian, Open System Interconnection atau OSI Layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Selanjutnya ada fungsi OSI Layer, ada 7. Lalu model OSI Layer, terdapat 7 model OSI Layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Ketujuh layer tersebut adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Setiap layer memiliki fungsi yang saling melengkapi agar proses komunikasi data berjalan dengan baik dari pengiriman ke penerima. Dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, layer pertama yang akan saya bahas adalah application layer atau lapisan ketujuh. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya interaksi langsung antara pengguna dengan aplikasi jaringan. Contohnya adalah browser untuk mengakses web, email client untuk mengirim dan menerima email, serta aplikasi FTP untuk transfer file. Lalu protokol yang digunakan di layar ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Selanjutnya, yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan, dan data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Prosesnya melakukan kompresi, enkripsi, dan encoding data. Contohnya SSL atau TLS untuk enkripsi, lalu JPEG atau MP3 untuk kompresi data multimedia. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada session layer atau lapisan kelima. Fungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Prosesnya menangani sesi komunikasi seperti login, logout, dan sinkronisasi data antar sistem. Protokol yang berada pada session layer
Ini adalah NFS, SMB, RTP, dan adapun contoh lainnya yaitu NetBIOS, NetBEW, atau NetBIOS Extend User Interface. Lalu ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, dan PAP, Printer Access Protocol. Contohnya seperti saat kita login ke sebuah server, proses ini dikelola oleh session layer. Lalu yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Prosesnya melakukan segmentasi data, kontrol error, dan reassembly atau penyusunan ulang data. Protokol transport layer ada dua, yaitu TCP yang andal karena menjamin data sampai dengan benar, dan ada UDP atau unreliable yang lebih cepat namun tidak menjamin keutuhan data. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Fungsi untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Prosesnya mengubah frame menjadi paket, menentukan alamat IP tujuan, dan mengatur jalur pengiriman data. Contoh perangkat yang bekerja di layer ini adalah router dan protokol yang digunakan antara lain IP, ICMP, dan IPsec. Lalu yang keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Fungsinya untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Prosesnya mengubah bit menjadi frame, menambahkan alamat fisik atau MAC address, dan mendeteksi kesalahan pada data. Contohnya ada Ethernet, Wi-Fi, switch. Lalu protokolnya ada Ethernet, TCP, dan ERP. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu yang ketujuh ada physical layer atau lapisan ke-1 yang berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk bit 0 dan 1 secara fisik melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau fiber optik. Prosesnya data dikonversi menjadi sinyal listrik atau cahaya agar bisa dikirim antar perangkat. Contoh media transmisinya seperti kabel UTP, fiber optik, repeater, dan hub. Protokol atau teknologinya ada fiber, DSL, atau RS-232. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu ada cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan.
Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Yang keenam, data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Baik, itu tadi penjelasan mengenai 7 lapisan pada model OSI beserta cara kerjanya. Dengan memahami konsep OSI layer, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana proses komunikasi terjadi dalam jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.